Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sylvia Prameswari, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pentingnya mengasah soft skill mengenai kepemimpinan di dalam dunia kerja. Tentunya teman-teman pasti masih semangat kan? Jadi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para store senior leader dan store junior leader yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas materi yang menyenangkan dan tentunya bisa mengasah skill kita dalam kepemimpinan di dunia kerja. Di era kerja yang semakin dinamis dan kompetitif, kemampuan leadership menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan di dalam organisasi maupun dunia kerja. Leadership ini, teman-teman, bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain kemampuan teknis atau hard skill, seorang pemimpin atau leader itu harus punya jiwa kepemimpinan. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya komunikasi yang baik, kerjasama, dan problem solving atau kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah di dalam organisasi. Nah, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan leadership yang bagus akan menghasilkan kinerja dan produktivitas tim, serta efektif untuk meningkatkan motivasi orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya, ketika teman-teman ini punya leader atau atasan yang tidak hanya memberikan kalian itu cuma tugas, tapi memberikan teladan, contoh yang baik. Jadi mereka itu menjadi role model di dalam perusahaan tersebut untuk kalian berkembang atau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bekalnya adalah seorang pemimpin itu harus bisa membangun komunikasi yang baik, memberikan arahan yang jelas, serta menghargai setiap anggota timnya. Selain itu, teman-teman, pemimpin itu juga harus punya visi dan misi ke depannya, supaya mereka mampu menghadapi perubahan ataupun tantangan yang terus berkembang. Nah, tapi nih teman-teman, kemampuan leadership itu nggak muncul secara instan. Kemampuan ini itu harus terus diasah dengan belajar, pengalaman, pelatihan, dan kemauan untuk menerima masukan dan memperbaiki diri. Jadi, kita juga harus menjadi pribadi yang terbuka, gitu ya. Ketika diberi masukan, itu harus menerima, diberi kritik, itu berarti tandanya kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kita itu harus mengembangkan kemampuan kepemimpinan agar menjadi pribadi yang lebih visioner, inspiratif, dan bertanggung jawab tentunya. Dengan leadership yang baik, kita tidak hanya mampu untuk mencapai sebuah target, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tentunya produktif. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk belajar menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan, membangun kerjasama yang baik, dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang tepat. Kiranya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.